Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan AM Sangaji dan Jalan Al-Jawahir, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 7 unit rumah habis terbakar dan 2 rumah lainnya ikut terdampak. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga panik dan berusaha mengevakuasi barang-barang berharga yang masih sempat diselamatkan. 10 unit armada pemadam dari markas komando dan pos terdekat diterjunkan untuk mengepung titik api dari berbagai arah. Namun proses pemadaman tidak berjalan mudah karena kondisi sungai yang surut membuat pasokan air terbatas. Ditambah bangunan yang didominasi material kayu sehingga api cepat menjalar. 7 kepala keluarga terpaksa mengungsi dan pemerintah kelurahan telah membuka posko sementara untuk menampung warga yang terdampak. Meski kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas juga berhasil mencegah api merambat ke permukiman lainnya melalui strategi penyekatan di 2 titik. Blok sana, blok sini gitu kan. Ada kesulitan nggak, Pak? Air surut, suplai saya agak macet karena portable saya agak jauh ke makam kan. Biasanya kan. Berarti ke tengah, Pak ya? Iya, ke tengah. Maka tadi sempat orang mengatakan ke sumber air di belakang kan, sungai besar. Tapi karena dia surut, kita jauh ke belakang. Anginnya kencang juga tadi, Pak. Angin nggak terlalu, tapi tetap ada ya, tetap ada. Yang jelas banyak bangunan tua, kayu di situ. Memang jam 2 lebih tadi ya, di radio tadi, jam 2 lebih. Proses pemadamannya 2 jam tadi, Pak ya? Proses pemadaman 1 jam lebih. Tepatnya di AM Sangaji dan Jalan Al-Jawahir, menyasar 7 rumah dan 2 terdampak. Ya, di sini ada 3, 3. Ada 7 keluarga yang terdampak akibat kebakaran. Untuk sumber api mungkin, Pak? Sumber api, Pak, masih dalam proses penyelidikan pihak yang berwajib. Kayu semua. Yang terdampak dapur hanya toko perlengkapan bayi. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Penanganan petugas mohon bantuannya untuk pos-pos terdekat. Sumber air di daerah Cipayung sudah mulai kering. Kebakaran terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir Cipayung, Kota Depok pada Kamis malam. Kobaran api terlihat melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api merambat dari titik awal ke bagian lain. Astagfirullahaladzim, musibah ini musibah. Kebakaran di TPA Cipayung. Ada mobil yang baru 1 sama ambrol 1. Meski api sempat merambat, petugas yang terjun ke lokasi berhasil melokalisir api sehingga tidak menyebar lebih luas. Sudah menjalar ke atas dan sudah mulai perambatan. Mungkin bisa segera kita lokalisir ya. Jadi tidak menyebar, alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan supaya tidak ada percikan api lagi nih, karena pemicunya berarti kan ada, sehingga sekarang kita antisipasi supaya pemicunya tidak bertambah dan bisa segera diselesaikan. Hingga Jumat pagi, petugas pemadam pun masih melakukan proses pendinginan dan penyiraman untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul dari dalam tumpukan sampah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, A-News melaporkan. Delapan kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 4 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka. Tim penyidik Polri menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Amerika Serikat kembali menggempur puluhan target militer Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah meraih kemenangan besar di Iran.
Halo, selamat malam pemirsa Sindo Malam, hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Nova Zakwat, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kecelakaan beruntun melibatkan sekitar 8 mobil terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi. Akibat insiden ini, 4 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka berat. Sebuah truk tronton pengangkut air mineral seberat 20 ton yang mengalami remblong menjadi penyebab utama dalam insiden kecelakaan beruntun melibatkan 8 kendaraan mengalami ringsek parah di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi. Bentuk jalan yang menurun menyebabkan supir hilang kendali lantaran mobil yang dikendarainya mengalami remblong sehingga menabrak 7 kendaraan di depannya. Akibat insiden ini, 4 orang meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka parah masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kecamatan Sibolangit. Kami laporkan bahwa sepertinya ada memang, namun pada saat kecelakaan itu sudah selesai. Udah bubaran, kan terjadi antrian dari belakang, sehingga truk permuatan dan rel itu mulai dari SPBU di atas di The Hill itu sudah seperti sudah remblong dan tidak bisa menguasai lagi kendaraan sehingga menabrak kendaraan berada di depan. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi oleh tim kepolisian. Sementara supir truk tronton penyebab kecelakaan saat ini diamankan di Polsek Pancur Batu untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Diduga kehilangan kendali, sebuah truk kelapa sawit terguling di Jalan Lintas Ajamu, Sumatera Utara. Nas truk menimpa 10 siswa SMP yang sedang berjalan kaki hingga akibatkan 1 orang tewas. Isak tangis para siswi ini pecah ketika usai diselamatkan, ternyata salah satu temannya tewas mengenaskan. Sebelumnya, para korban yang merupakan siswi dari SMP Negeri 4 Bilah Hilir, Sumatera Utara ini hendak berjalan kaki ke sekolah. Namun tiba-tiba terdapat truk pengangkut kelapa sawit kehilangan kendali hingga akhirnya terguling. Nahas truk tersebut menimpa 10 siswi yang ada di sisi jalan. Kepala SMP Negeri 4 Bilah Hilir pun membenarkan bahwa sejumlah siswanya menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Kita ini datang dari rumah menuju sekolah ini, mereka berjalan kaki kurang lebih ada 10 orang. Dan ketika mereka berjalan, tiba-tiba ada sebuah bus, bukan bus, truk bermuatan sawit, pol diesel berwarna kuning. Tiba-tiba bus itu oleng menimpa anak-anak ini. Buatan sawitnya yang di atas berjatuhan menimpa anak-anak ini, sehingga menyebabkan 1 orang anak kita atas nama Lantio Saria Morogulto meninggal dunia, kelas 9. Kemudian ada beberapa orang, 2 orang luka berat dan 7 orang lagi luka ringan. Diketahui akibat kejadian ini 1 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat dan 7 lainnya luka ringan. Supir truk pun telah diamankan kepolisian Polsek Bilah Hilir untuk dimintai keterangan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Hauling Batubara di Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Supir truk batubara tewas terjepit usai truk yang dikemudikannya menabrak bagian belakang truk batubara lainnya yang ada di depan. Sebuah dam truk pengangkut batu bara ringsek di bagian depan akibat menabrak bagian belakang dam truk pengangkut batu bara lainnya di Desa Ketapat Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara. Sopir tewas di lokasi akibat terjepit di kabin truk yang dikemudikannya. Kejadian berawal saat kedua dam truk pengangkut batu bara berjalan beriringan dengan muatan batu bara melaju dari arah Ketapat Bening menuju ke arah Macang Sakti. Saat di kilometer 110, jarak pandang terbatas dikarenakan jalan berdebu membuat truk yang dikendarai korban menabrak bak belakang dam truk lainnya. Akibat benturan keras, kepala dam truk ringsek parah dan menyebabkan sang supir terjepit.
Korban tewas bernama Dodi warga Lubu Kemang, Kecamatan Rawaulu sudah dibawa ke rumah duka dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Kasus kecelakaan sudah ditangani Polres Muratara guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman Ayus melaporkan. 2 korban luka ringan dampak ledakan gudang senjata TNI Angkatan Darat di Madiun sudah dipulangkan. Kadis Penat pun memaparkan sudah mengirimkan tim investigasi terkait penyebab ledakan yang menewaskan 1 orang. Dua dari 6 korban luka-luka ledakan gudang amunisi TNI di Madiun, Jawa Timur sudah dipulangkan. Sementara 4 korban lainnya masih dirawat di RSUD Caruban, Jawa Timur. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat menegaskan tim investigasi telah dibentuk dan langsung diberangkatkan ke lokasi untuk pendalaman secara menyeluruh. Membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya pada tanggal 16 Juli terdapat ledakan diduga kecelakaan kerja di Gupusmu 2 Puspalat Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kejadian tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan 6 orang luka-luka. Korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Liputan Anyus melaporkan. Seorang ASN yang berdinas di Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Nias terjun dari lantai 12 apartemennya di kawasan Medan Selayang. Korban diperas 2 wanita pekerja seks komersial yang disewanya yang kini jadi tersangka. Inilah rekaman CCTV saat seorang ASN yang berdinas di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias lompat dari lantai 12 salah satu apartemen di Medan Selayang, Medan. Sebelum lompat, korban sempat berteriak akan bunuh diri. Dari pemeriksaan polisi, korban diperas pekerja seks komersial yang dipesannya sebesar 4,5 juta rupiah. Polisi kini telah tetapkan 2 PSK, FR dan JS sebagai tersangka. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis, korban menggunakan jasa tersangka JS dengan tarif Rp850.000. Usai dibayar, korban disebut meminta layanan seks tambahan. Korban terkejut karena tersangka meminta uang tambahan sebesar 4,5 juta rupiah. Cekcok antara korban yang menolak membayar dengan kedua tersangka berujung korban lompat dari lantai 12 apartemen hingga tewas. Itu mereka itu meminta uang tambahan sebesar 4.500.000. 4.500.000 ini yang adegan tambahan tadi, yang PJ tadi itu. Sebelumnya kan yang melakukan tersebut kan 850.000. Sedangkan untuk adegan tambahannya mereka minta 4.500.000. Itu berarti kan kali lipat lah ya dari kegiatan utama. Menurut polisi, korban yang merupakan staf Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias datang ke Medan untuk mengambil surat keputusannya sebagai ASN. Kedua tersangka dijerat pasal kejahatan yang menghilangkan nyawa dengan ancaman penjara 4 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita berusia 19 tahun di Subang, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka setelah mengubur bayi yang baru dilahirkannya. Tersangka mengaku malu mempunyai anak di luar pernikahan. Kasus penemuan jasad bayi laki-laki yang terkubur setengah badan di Desa Rancadaka, Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat terungkap. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Subang telah menetapkan ibu bayi yang berusia 19 tahun sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka diduga mengubur bayi yang baru dilahirkannya karena takut diketahui warga dan keluarga bahwa dirinya melahirkan anak tanpa memiliki suami.
Bayi tersebut merupakan hasil hubungan dengan seorang pria yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Tersangka mengaku mengira bayi yang dilahirkannya sudah meninggal karena tidak menangis saat dilahirkan. Atas dasar itu, tersangka kemudian mengubur bayi tersebut. Hasil autopsi menunjukkan tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh bayi. Namun penyidik tetap melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa. Penanganan kasus bayi ini, saat ini kami sudah menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi terhadap tersangka, sehingga kami menetapkan saudara Jessica tersebut sebagai tersangka. Setelah itu kami sudah menitipkan tersangka tersebut ke Lapas Subang. Untuk terduga ayah biologisnya sendiri gimana saat ini? Saat ini untuk terduga ayah biologisnya kami sedang proses mencari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 460 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Balita perempuan berusia 4 tahun di Bekasi, Jawa Barat tewas diduga akibat dianiaya oleh ibu tiri. Pelaku mengaku sakit hati lantaran dimaki oleh suami dan keluarganya. Setelah kritis dan dirawat intensif di RSUD Koja, Jakarta Utara, anak perempuan usia 4 tahun, korban penganiayaan ibu tiri di Kabupaten Bekasi, meninggal dunia. Keluarga menolak jasa diotopsi dan langsung memakamkan jenazah korban di kampung halamannya di Lebak, Banten. Polres Metro Bekasi telah menahan dan menetapkan ibu tiri korban menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan terungkap, korban kerap dianiaya tersangka yang sakit hati karena perkataan sang suami yang juga ayah korban dan keluarganya. Puncaknya, korban dianiaya menggunakan sikat gigi hingga terluka di sekujur tubuh. Jadi hasil pemeriksaan sementara kita sudah melakukan visum luar khususnya, terdapat jadi diantar ke rumah sakit itu sudah dalam kondisi koma, pingsan, tidak sadarkan diri. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka lebam di punggung, kemudian luka lebam di dada, luka lebam di tangan kiri dan tangan kanan, luka lebam di dahi dan luka lecet di bokong kiri. Atas perbuatannya, ibu tiri yang kejam ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Sebelumnya, seorang balita Malang menjadi korban penganiayaan hingga kritis di Kampung Poncok, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh yang langsung ditindaklanjuti Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sekolah dasar negeri sepi peminat terjadi di kawasan perkebunan di Jember, Jawa Timur yang hanya mendapatkan 7 siswa. Guru harus berjuang mendatangi rumah-rumah warga untuk menyekolahkan di SD negeri. SD Negeri Curah Nongko 3 Tempurjo, Jember masih berjuang mempertahankan keberadaannya. Tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima 7 siswa baru dan seluruhnya laki-laki. Jumlahnya meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 1 siswa. Para guru harus mendatangi rumah-rumah warga satu persatu untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan orang tua agar mau menyekolahkan anaknya di SD Negeri Curah Nongko 3. Sekolah yang berada di kawasan perkebunan ini dinilai masih kurang diminati masyarakat. Untuk proses belajar mengajar tetap kita lakukan walaupun kita punya keterbatasan lokal. Jadi saat ini kita menggunakan musola untuk ruang pembelajaran kelas 2 dan kelas 3 karena memang gedung yang ambruk yang tahun 2025 yang lalu sampai saat ini belum ada perbaikan. Pihak sekolah berharap dukungan pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan minat bersekolah agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih aman dan nyaman. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Atas fenomena jumlah siswa yang sedikit di beberapa sekolah dasar, pemerintah akan segera mencari solusi dengan mengumpulkan jajaran terkait. Sedikitnya siswa di beberapa SD negeri ini memang menjadi perhatian kami lintas kementerian. Kami sudah ada, pertama di tingkat kementerian sudah ada pendataan berdasarkan Dapodik sekolah-sekolah yang muridnya khususnya untuk yang di bawah 100, di bawah 60 kami sudah melakukan pendataan. Juga sudah kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Nanti kita akan rapat bersama dengan Pak Mendagri untuk membicarakan arah kebijakan ke depan untuk sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit. Ini yang nanti sedang kita rancang untuk pertemuannya dan bagaimana kebijakannya, karena pertama untuk sekolah kan memang di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, sehingga nanti kebijakan kami akan kita buat bersama-sama supaya tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Ada potensi dipindah gitu nggak, Pak? Ya itu nanti hasil pembicaraan. Ironis, di tengah sepinya sekolah karena kekurangan siswa, sekelompok pelajar di Surabaya malah jadi gangster yang terlibat aksi tawuran. Petugas pun menangkap sejumlah remaja yang membawa senjata tajam dan hendak tawuran. Tim Perintis Direktorat Samapta Polda Jatim menangkap sejumlah remaja yang tergabung dalam kelompok dan diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Para remaja tanggung ini pun berusaha melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran dengan petugas. 7 orang remaja yang masih berstatus pelajar berhasil ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 bilah senjata tajam dengan panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter. Mereka tanpa sadar berpapasan dengan kami. Tindakan yang kami lakukan adalah mengamankan anak-anak yang kita bisa amankan. Ada 7 orang dan membawa sajam. Demikian, Bapak. Mereka rencananya mau tawuran antar blok barat dan blok utara kalau waktu itu. Keterangan yang saya dapati di lapangan dari diduga gangster. Untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, ke-7 remaja beserta barang bukti diamankan Polsek Bubutan, Surabaya. Guna mendalami dugaan rencana tawuran serta asal-usul senjata tajam yang mereka bawa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pejabat Camat Madiun, Muksin Harjoko, terekam bermain game di ponsel saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Setelah ramai jadi perbincangan warganet, pejabat tersebut akhirnya mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf. Viral di media sosial, seorang pejabat tengah asyik bermain game di telepon genggamnya di tengah rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Atas diterimanya predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-13 kalinya. Atas diterimanya. Video berdurasi sekitar 18 detik itu pertama kali diunggah pada 15 Juli dan langsung mendapat beragam tanggapan dari para warganet. Awalnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun membantah dengan menyebut bahwa sosok pejabat yang viral tersebut bukanlah anggota DPRD. Dari pihak DPRD memastikan itu bukan anggota. Yang jelas bukan anggota Dewan. Iya, yang jelas bukan anggota Dewan. Tapi kalau memang ruangan itu tempat yang viral. Iya, ruang rapat paripurna. Memang ruang rapat paripurna. Ruang rapat paripurna. Iya, cuma acaranya paripurna waktu apa, tanggal berapa kita juga belum tahu pasti. Namun setelah ramai menjadi perbincangan luas, Camat Madiun Muksin Harjoko akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya dan menyampaikan permintaan maaf. Saat itu, Muksin tengah menghadiri sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Madiun pada akhir bulan Juni lalu. Ia pun berdalih permainan game dilakukan untuk melepas penat sebelum rapat resmi dimulai. Betul, saya pada waktu paripurna sebagai Camat Madiun. Dan juga menanggapi pemberitaan medsos persautan publik yang beredar di video kemarin itu, memang kami mengikuti sidang paripurna. Kami menyadari bahwa tindakan itu menimbulkan persepsi yang negatif, padahal pada waktu itu hanya masih
pra acara kegiatan paripurna. Jadi sebelum paripurna itu kegiatannya, dan itu pun kami main game online tidak judi online, tapi hanya game online biasa. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, terutama saat menghadiri kegiatan resmi, serta berkomitmen menjaga etika dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Tim penyidik Polri menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Selain itu, barang bukti uang dan emas juga ikut diserahkan ke Kejaksaan. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito berserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 brankas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik Polri menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Alat bukti tersebut diletakkan di kendaraan berbeda dan langsung diturunkan guna diserahkan ke jaksa. Iya, ini dia pemirsa. Detik-detik barang bukti dalam perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta pada Jumat siang. Barang bukti tersebut diangkut menggunakan kendaraan taktis Brimob dari Polda Metro Jaya menuju kompleks Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Barang bukti yang dibawa terdiri dari box berukuran besar, 8 koper, 1 kardus, serta 1 brankas berisi uang tunai hingga batangan emas. Seluruh barang kemudian diturunkan untuk dipindahkan ke dalam gedung. Proses penurunan barang bukti mendapat pengawalan yang cukup ketat dari aparat keamanan. Hal ini merupakan rangkaian pelimpahan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa seluruh barang bukti dinyatakan asli, termasuk dolar Amerika dan dolar Singapura serta emas 74 kg. Penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan
Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kg dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/0016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang Kapus Penkum Kejaksaan Agung membenarkan tersangka Febri Adriansyah ex Jampitsus sudah dipanggil untuk diperiksa pasca ditetapkan sebagai tersangka. Ara Supriyatna juga membuka peluang adanya penggeledahan di rumah Febri Adriansyah yang berlokasi di Jakarta Selatan oleh penyidik. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung nanti kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas, sebagaimana saudara ketahui, beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti. Pengacara Hotman Paris dampingi pemeriksaan Febri Adriansyah sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman pun mendampingi Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Hotman mengatakan Febri diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Hotman mengungkapkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Surat kuasa diserahkan kepadanya pada Jumat pagi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sejumlah barang bukti yang jumlahnya fantastis ditemukan di rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah, tapi hingga kini siapa pemiliknya belum juga terkuak, pemirsa. Febri sebelumnya sempat mengiyakan bahwa rumah di Sentul miliknya, namun tidak dengan barang bukti yang disita. ...74 kg emas, uang miliaran rupiah, dan falas telah disita oleh penyidik. Namun siapa pemiliknya? Sejumlah barang bukti yang jumlahnya fantastis ini ditemukan di rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah. Tapi hingga kini siapa pemiliknya belum juga terkuak. Pertanyaan itu hingga kini juga masih menjadi teka-teki. Kejaksaan Agung mengaku belum dapat memastikan kepemilikan emas batangan dan uang yang disita karena masih memeriksa barang bukti dan dokumen yang diserahkan Polri. Di sisi lain, beberapa waktu yang lalu, Febri Adriansyah sempat menyatakan bahwa rumah di Sentul memang miliknya. Namun ia membantah jika emas dan uang tersebut adalah miliknya. Febri juga mengaku siap mempertanggungjawabkan asal-usul seluruh harta yang ditemukan.
Penyidikan pun kini terus bergulir, dimulai dari Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri, dan kini beralih ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Longsor melanda kawasan permukiman di Pengshui, Chongqing, Cina pada Jumat pagi. Lebih dari 10 bangunan tertimbun batu dan tanah, dan sejumlah orang diduga terjebak di dalamnya. Longsor batu timbun permukiman di Chongqing. Longsor dari pegunungan batu di Pengshui mulai menunjukkan tanda-tanda pada pukul 8 pagi. Otoritas setempat langsung berupaya mengevakuasi puluhan warga di sekitar lokasi rawan. Namun saat upaya evakuasi, longsor bebatuan lebih besar terjadi. Menimbun sedikitnya 10 bangunan dan sejumlah orang diduga terjebak di dalamnya. Ratusan petugas dikerahkan ke lokasi untuk mencari para korban. Polisi juga menutup zona berbahaya untuk memperlancar proses pencarian, penyelamatan, dan pemulihan. Otoritas setempat hingga kini belum mengeluarkan laporan resmi tentang jumlah korban. Amerika Serikat kembali menggempur puluhan target militer Iran dalam gelombang serangan terbaru selama 6 malam berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah meraih kemenangan besar di Iran. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Kamis malam waktu setempat. Hal ini memperpanjang rangkaian serangan Washington terhadap Iran yang telah berlangsung selama 6 malam berturut-turut. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan pesawat tempur lepas landas rudal diluncurkan dari kapal perang serta ledakan di sejumlah lokasi yang tidak disebutkan secara rinci. CENTCOM menyatakan gelombang serangan terbaru menghantam puluhan target militer Iran termasuk fasilitas pengawasan pesisir, sistem pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim. Menurut CENTCOM, operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam jalur pelayaran komersial di kawasan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah meraih kemenangan besar di Iran. And we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. Serangan ini menjadi rangkaian terbaru dalam eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas pekan ini. Setelah Washington menggempur sejumlah target di Iran, Teheran membalas dengan menyerang aset Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Dampak pada serangan Iran, pangkalan Amerika Serikat terbakar hebat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Puluhan drone dikerahkan pada serangan ini. Dampak pada serangan drone milik pasukan IRGC, pangkalan Amerika Serikat di Kuwait terbakar hebat. Sebelumnya, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Kamis malam waktu setempat. Hal ini memperpanjang rangkaian serangan Washington terhadap Iran yang telah berlangsung selama 6 malam berturut-turut. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan pesawat tempur lepas landas, rudal diluncurkan dari kapal perang, serta ledakan di sejumlah lokasi yang tidak disebutkan secara rinci. CENTCOM menyatakan gelombang serangan terbaru menghantam puluhan target militer Iran termasuk fasilitas pengawasan pesisir, sistem pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim. Informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 sekaligus menjadi penutup Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan melalui portal yang menghadirkan berita daerah.
Berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Nova Zakwan beserta kerabat kerja pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindonews 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri. Bersama saya, Ardi Lase. Ya, pemirsa, Kementerian Dalam Negeri memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa yang mencapai sekitar 70 triliun rupiah per tahun dengan mengingatkan kapasitas kepala desa. Ratusan kepala desa mengikuti program Kepala Desa Masuk Kampus yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Universitas Indonesia. Para peserta dibekali materi manajerial, kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan agar pengelolaan dana desa berjalan lebih akuntabel. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Laode Ahmad, mengatakan program digelar untuk mengantisipasi risiko hukum dalam pengelolaan dana desa. Peserta akan mendapatkan pendampingan dan evaluasi secara daring untuk memastikan hasil pelatihan dapat diterapkan di desa. Ketika mereka pulang, dengan asistensi kita lakukan, ini ada asistensi setelah mereka belajar di sini itu kurang lebih 2 bulan, secara online. Kita pantau mereka, lalu kita asistensi, kemudian nanti kita akan evaluasi seberapa efektif mereka dari belajarnya tadi. Lalu kita berikan guidance yang lebih aplikatif lagi, selain yang mereka dapatkan di bangku belajar selama 3 hari di kampus ini. Viral di media sosial, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo diduga tak sengaja tidak menyambut uluran tangan bawahannya saat kunjungan kerja. Inilah video viral Menteri PU Dodi Hanggodo tak sengaja tidak menyambut uluran tangan seorang bawahannya saat kunjungan kerja. Dalam cuplikan video, Menteri PU baru saja turun dari jet pribadi dan tak sengaja mengabaikan tangan yang menyambutnya. Hal ini memicu perbincangan di media sosial. Pemirsa, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari ungkap pemerintah tengah mengkaji ulang penerimaan manfaat program makan bergizi gratis. Penataan penerimaan manfaat dibahas langsung dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada hari Rabu. Dari rapat tersebut, pemirsa, BGN akan berhenti beri MBG kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga menengah ke atas atau yang berasal dari desil 8 hingga 10. Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Itu pesan-pesan secara umum lah. Tapi poinnya menurut saya itu hal yang sangat baik. Arahan yang sangat jelas untuk kami kemudian nanti bekerja melakukan pembenahan. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan proyek strategis nasional atau LNG Abadi Masela. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo meresmikan groundbreaking LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Melalui telekonferensi dari Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Presiden berharap proyek ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
Dengan demikian, proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah. Udah berapa menit, Mas? Hari ini kita mulai pembangunan. Dan saya selalu menegaskan bahwa kemerdekaan suatu bangsa tujuannya adalah yang pertama tentunya bangsa itu ingin menjamin kelangsungan hidupnya. Energi kita sangat banyak, hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketak. Kementerian Haji dan Umroh meminta dana sebesar 4 triliun rupiah ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Permintaan dilakukan untuk biaya uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Permintaan dana sebesar 4 triliun rupiah Kementerian Haji dan Umroh ke BPKG diungkapkan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Permintaan dana dilakukan untuk pembayaran uang muka penyelenggaraan haji 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Pembayaran ini sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi yang membuka pendaftaran mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Selain kewajiban, pembayaran juga untuk mempertahankan lokasi tenda jemaah Indonesia di musim haji 1447 Hijriah untuk kembali digunakan untuk musim haji 1448 Hijriah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 8.800.000 sekian, sekitar Saudi Rial sekitar 4 triliun lebih 7 miliar sekian. Tenggatnya kapan? Kenapa? Tenggatnya besok dimulai pembayaran. Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran ini dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan. Kalau kita nggak melunasi, kita tidak membayar uang muka, itu dianggap kita mungkin tidak mengirim jamaah haji tahun 2027, sehingga slot tempat-tempat yang sudah kita pakai selama ini akan diberikan kepada negara lain yang kemudian juga mungkin nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Ari Lase, sampai jumpa.